Di jalan dakwah ini kami berdiri untuk menyongsong seruan ilahi, berjuang fisabilillah tanpa rasa lelah, walau tetap dijual letih berdarah. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من آخر الأنبياء والمرسلين. Para jamaah yang dimuliakan Allah, di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim atau mukmin adalah meyakini bahwa kehidupan kita di dunia ini suatu saat akan ada akhirnya. Dan kelak kita akan memasuki kehidupan yang hakiki dan abadi, yaitu kebahagiaan di akhirat. Segala amal perbuatan yang kita lakukan, baik itu yang amal baik ataupun amal buruk, semua akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah. Keyakinan ini di dalam rukun iman kita kenal dengan iman kepada hari kiamah. Berita tentang kiamah sudah sering kita dengar dan kita baca. Tetapi kita belum pernah, bahkan mungkin tidak akan pernah mendapatkan sebuah keterangan soal kapan kiamah itu akan terjadi. Karena memang soal waktu kiamah semuanya adalah rahasia Allah. Jangankan kita manusia biasa, Nabi Muhammad SAW juga para malaikat tidak ada yang diberitahu soal waktu kiamah. Jadi kalau sewaktu-waktu kita menerima selebaran atau edaran yang mengatakan kiamah akan terjadi tanggal, bulan, dan tahun sekian, yang katanya hasil mimpi seorang kuncen, tentu saja tidak boleh dipercaya. Kuncen apalagi, bukan manusia super. Kuncen itu dalam bahasa Sunda berasal dari kata kuncian. Pasantrian jadi pasantren, kabupatian, kabupaten, kajajadian, kajajaden, sasajian, sesajen, kuncian, kuncen. Jadi kalau di gedung Telkom ini ada orang yang tugasnya memegang kunci ruangan-ruangan dan kantor-kantor, itu adalah kuncen. Jadi kuncen itu bukan manusia super. Di kita kalau dengar kuncen itu bayangannya seseorang yang punya pengetahuan tentang soal-soal gaib yang melebihi yang diberikan oleh Allah. Jadi malaikat pun tidak diberitahu. Ini terungkap dalam pertama Al-Quran surat Al-A'raf ayat 187. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Orang akan bertanya tentang kiamah itu, kapan kiamah itu akan terjadi. Rupanya supaya manusia tidak bingung, Allah langsung memberikan jawabannya, Kul innama ilmuha inda rabbi. Katakan, jawab bahwa pengetahuan tentang kiamah itu hanya ada pada Tuhanku. Di dalam kitab Sahih Bukhari diriwayatkan malaikat Jibril itu pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan bagi bapak ibu yang pernah melaksanakan ibadah haji, ketika ziarah ke Masjid Nabawi, ziarah ke makam Nabi, begitu keluar dari arah makam Nabi itu ada pintu keluar namanya Babu Jibril. Pintu Jibril. Konon kabarnya pintu itu diberi nama Babu Jibril karena dulu malaikat Jibril ketika bertamu kepada Nabi datang dan perginya melalui arah tersebut. Kedatangan malaikat Jibril itu bukan di rumah tapi di masjid.
disaksikan oleh para sahabatnya dalam wujud manusia dengan pakaian serba rapih dan bersih. Sehingga para sahabat yang hadir waktu itu pun dalam hatinya bertanya-tanya, siapakah gerangan tamu yang datang ini? Sebab mereka baru bertemu. Disebut tetangga dekat, tidak ada seorang pun yang mengenalinya. Disebut tamu dari jauh, tidak kelihatan. Pakaian yang lusuh, kotor, kusut atau keringetan. Tapi kepada Nabi seperti sudah akrab sekali. Duduknya pun dua lututnya diadukan dengan dua lutut Nabi. Dua paha Nabi dipegangnya. Lalu mengajukan 4 pertanyaan. Pertama, mal iman. Muhammad, iman itu apa? Yang kedua, mal Islam. Islam itu apa? Ketiga, mal ihsan. Ihsan itu apa? Ketiga pertanyaan ini oleh Nabi semuanya diberi definisi. Iman itu, Islam itu, ihsan itu. Diberikan term. Tetapi ketika mengajukan pertanyaan yang keempat, mata sa'ah. Muhammad, kiamah kapan? Jawaban Nabi waktu itu jelas. Mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Jangankan saya yang ditanya. Anda sendiri juga yang nanya tidak tahu kapan kiamah itu. Kemudian permisi, tamu itu dan pergi. Setelah pergi baru Nabi nanya. Kalian tahu tidak siapa tamu yang barusan datang? Kata para sahabat, justru dari tadi kami bertanya-tanya siapa tamu tersebut. Kata Nabi, yang barusan datang itu malaikat Jibril. Kalau dari tadi diberitahu pasti minta tanda tangan itu. Di surat Muhammad ayat 18, Allah juga menjelaskan, fahal yang zuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan. Faqad jaa asratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Tidak ada yang kalian tunggu di dunia ini kecuali datangnya kiamah. Dan kiamah itu tidak datang kecuali mendadak. Tanda-tandanya pun telah ada. Tapi apalah artinya seseorang baru sadar ketika kiamah sudah terjadi. Para ulama membagi kiamah itu kepada 3 macam, 3 kategori. Yang pertama disebut kiamah sugro, kiamah kecil, yaitu meninggalnya atau wafatnya seseorang. Di dalam hadis riwayat Ad-Dailami, Nabi mengatakan ketika ada seorang meninggal, qad qomat kiamatuhu, orang ini telah mengalami kiamah. Jadi kematian juga kiamah, kiamah kecil. Dan tanda-tandanya pun banyak. Rambut misalnya yang asalnya hitam, kemudian berubah menjadi putih keabu-abuan. Gigi yang tanggal satu-satu sambil menyakiti. Gigi yang tadinya beres, bersih, kemudian bersih, tidak ada satupun. Kulit yang kemudian keriput, mata yang kemudian tadinya